Heroboyo kali ini mau rihlah coy. Tempatnya rahasia, tapi tak kasih gambarannya deh. Ini nih, kita mau ke Banyuwangi, Bondowoso, sama Situbondo. Awalnya kita berangkat ke Banyuwangi naik kereta api. Perjalanan sekitar 7 jam. Kita berangkat dari Surabaya itu jam 2 siang sampai Banyuwangi jam 9 malam. Lumayan, jaraknya hampir sama kayak dari Surabaya ke Yogyakarta. Pengen tahu keseruan rihlah coy Heroboyo? Yuk ikutin terus. Kita nyampe Banyuwangi. Kita di stasiun Karangasem. Nah, kita nih langsung jadi apa nih? Program namanya? Oh, Rihlah Coy. Rihlah Coy. Tagline-nya Rihlah Coy. Semangat ukhuwah. Masuk. Jadi kita sekarang lagi nungguin si Akina Bintang. Kita bakal diangkut, bro. Kita diangkut ke rumahnya. Ada di mana kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini rahasia. Surprise buat kita. Ini bakalan jadi pengalaman terbaik kita di akhir rihlah kita namanya Rihlah Coy. Jadi besok kita bakalan naik ke Kawah Ijen. Aduh, ngurusin badan nih gue. Jadi kalian buat yang gemuk-gemuk kayak gini, siap-siap saja besok kita main sama Kawah Ijen. Jadi sekarang mau kemana nih? Nah dulu deh. Sekarang mau ke Bandung. Akan cari gedung. Halo coy. Jadi tetap di Rihlah Coy, semangat ukhuwah. Jadi kita kali ini pagi ini agenda kita adalah yang pertama nanti kita jam 6 kita dijadwalkan untuk sudah berangkat. Nah sebelum berangkat kita ada undangan nih dari tuan rumah tercinta Akina Bintang. Kita bakalan ada sarapan bareng. Sarapan bareng gunanya untuk apa? Biasalah, untuk ngisi perut sama menjaga ukhuwah selama kita. Terus yang kedua, nah setelah ini kita bakalan dijemput sama Errol. Kita nanti menuju ke rumahnya Bintang, kemudian langsung menuju ke Kawah Ijen. Jadi kita nanti berangkat naik ke sana. Cuman ada kendala nih teman-teman. Jadi kendalanya adalah teman-teman yang kloter 2, ada Mas Arifi, kemudian ada Sabar dan kawan-kawan, itu masih nyampe di Jember. Jadi masih di Gunung Pupiter. Jadi itu masih menunggu waktu 1 jam atau 1 jam setengah. Jadi ya sudah, karena teman-teman masih ada di sana, karena intinya adalah Rihlah Coy, semangat ukhuwah. Jadi kita tunggu aja deh, nggak apa-apa. Begitu dulu. Terima kasih. Semangat coy. Salah. Rihlah Coy. Semangat ukhuwah. Nah, sudah tahu kan kita sekarang mau kemana? Tapi tunggu dulu. Meskipun kita tidak ada di asrama, tapi kita tidak melupakan yang namanya WBS. Keren kan? Banyuwangi adalah kabupaten terluas di Jawa Timur, bahkan di Pulau Jawa. Luasnya lebih dari 5.000 km persegi. Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, bagian selatan terdapat perkebunan peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember, bagian selatan merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan pengembangan penyu. Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Ayo, siapa yang belum pernah ke sana? Banyuwangi terkenal dengan dataran tinggi Ijen. Nah, Kawah Ijen inilah yang akan teman-teman Heroboyo kunjungi. Seperti apa di Kawah Ijen? Penasaran? Ikutin terus. Rihlah Coy, semangat ukhuwah. Ups, keluar suara aslinya. Sesampainya di start point pendakian Kawah Ijen, kita bakalan ditusuk oleh udara-udara dingin di sini. Brr, dinginnya. Jadi sebelum berangkat ke Kawah Ijen, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan. Heroboyo mau ngasih tips nih sebelum berangkat ke Kawah Ijen. Tulis ya, catat baik-baik. Siapkan ballpoint dan kertas. Ayo, siapkan ballpoint dan kertasnya. Pertama, bawa jaket tebal karena udara di sini sangat dingin. Yang kedua, jangan lupa pakai sepatu atau sendal gunung karena kalau sendal jepit dijamin bakalan putus. Yang ketiga, jangan lupa bawa masker karena Kawah Ijen ini adalah pertambangan sulfur atau belerang yang dapat mengganggu pernafasan manusia. Dan yang paling penting, bawa makanan dan minuman secukupnya. Tidak usah bawa barang-barang terlalu berat karena dapat mengganggu perjalanan kita selama pendakian. Cukup bawa baranglah secukupnya. Oh iya, jangan lupa peregangan dulu mamen, biar nggak kram pas naiknya. Oke, hai kawan-kawan.
Rihla coy, semangat ukhuwah. Jadi kita udah nyampe, kayaknya sepertinya sih pertigaan. Maksudnya sepertiga. Jangan enggak ding. Setengah lah. Jadi setengah menuju ke puncak Kawah Ijen. Nah, di sini sudah mulai ada yang bertumbangan. Yang satu nggak kuat tadi di sana. Dia akhirnya istirahat. Tapi ada juga yang masih punya semangat tekad membara. Nah, itu tadi memang sih kalau yang nggak kuat tadi memang kakinya memang agak bermasalah gitu, agak sakit juga. Sini. Nah, itu. Nah, biasanya kalau di atas ini cuacanya agak mendung-mendung gimana, karena juga tadi katanya di atas itu hujan, tapi di bawah nggak hujan. Nah, doakan kita semoga bisa sampai ke puncak semua. Nanti kita di puncak, kita apel pagi. Kemudian setelah apel pagi kita nanti ya bersenang-senang, kita foto-foto dan segala macam. Pokoknya yang penting pertama satu adalah kita mengumandangkan yang namanya Mars BBSDMS sama himne. Bukan azan. Oh, azan nggak? Azan di bawah aja ya, nanti kita sholat zuhur sama asar gitu ya. Oke, terima kasih. Rihla coy, semangat. Oke coy, kita lanjut lagi perjalanannya. Semangat ukhuwah. Nah, ada yang menarik ketika kita berjalan naik ke Kawah Ijen. Setiap perjalanan kita bakalan melihat orang-orang yang dengan perkasanya memanggul batu kuning. Apakah itu? Jelas, itu adalah belerang. Nah, ada sebuah fenomena yang cukup menarik ketika kita naik ke Kawah Ijen. Tahukah kawan, mata pencaharian masyarakat di sekitar Gunung Ijen adalah mayoritas pencari belerang. Pekerjaan ini mereka lakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Cukup banyak orang-orang yang bekerja di sini. Hampir setiap detik ada aja lalu lalang mereka yang memanggul belerang tersebut. Aduh, jadi penasaran, ingin tanya-tanya dengan orangnya langsung. Wah, alhamdulillah ada seorang pemanggul belerang yang sedang beristirahat. Yuk, kita ajak ngobrol sebentar. Boleh tahu namanya, Pak? Apa? Nama Bapak siapa? Hunain. Pak Hunaini. Iya. Tapi umur 60. 60. Iya. Asli sini, Pak? Licin. Oh, asli Rijin. Oh, Kerja 40 tahun. udah 40 tahun. Iya. Kalau seharinya ngangkut berapa Iya, ini? satu tapi berarti 45. 20 tak pula apa? 20 kilo. 45. Berarti 45 kilo. iya. Sekali ini. Satu kali. Satu Satu kali kali turun. itu apa? Oh, satu ini itu Iya. 45. 45. Udah awak. 50 tak pula apa? 50 nggak kuat. Berapa lama, Pak, angkat dari atas ke bawah? Ini bro. Menginap. Iya, Oh, gitu. Dibayar berapa, Pak? ke situ sekitar. Itu duit udah mentolong pulang sama Mas. Iya ya. Tolong pulang kita duit sampai masa apa? Tolong pulang. Lagi istirahat, Pak ya? Oke, makasih banyak, Pak ya. Iya. Subhanallah, di usia yang ke-60, Pak Hunaini masih bekerja kasar seperti ini. Bukan hanya beliau saja, masih ada rekan-rekan beliau yang hampir seusia dengannya yang tetap berjuang untuk sebuah kehidupan yang layak. Sudahkah kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kawan, perjuangan yang mereka lakukan tak pernah sedikit pun bebas dari bahaya. Setiap ayunan langkah mereka persembahkan untuk orang-orang yang mereka sayangi. Tak peduli meski bongkahan batu besar setiap saat bisa saja menimpa mereka. Tak peduli meski mereka harus terkena kelainan tulang. Tak peduli meski berton-ton berat sudah mereka panggul. Ingat kawan, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jangan mengeluh dengan setiap perjuangan yang telah engkau lakukan. Teguhlah dalam melangkah, kuatlah dalam memikul beban amanah. Tegaklah meski rintangan menghadang. Berikan semuanya untuk Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sejenak mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regional Park Surabaya dalam rangka Rihla Gunung Ijen.
Rihlah coy, semangat, ukhuwah. Oke, balik lagi. Sesampainya kita di Kawah Ijen sekitar pukul setengah 12, kita sempat merasa takjub dengan suasana di Kawah Ijen ini. Subhanallah sekali kawan. Mungkin buat teman-teman yang belum ke Kawah Ijen, ayo lihat langsung pesona dari Kawah Ijen, pasti akan terpukau. Sesampainya di Kawah Ijen, teman-teman Heroboyo langsung ambil gambar, kemudian ya jalan-jalan sebentar. Bahkan ada yang sampai turun ke bawah untuk melihat secara langsung bagaimana proses penambangan sulfur di Kawah Ijen ini. Lumayan teman, medannya cukup curam, banyak bongkahan-bongkahan batu, bahkan sempat ada yang melempar batu dari atas ke bawah. Wah, sangat membahayakan. Sesampainya di Kawah Ijen, kita langsung melakukan prosesi apel pagi sesuai dengan rencana kita di awal. Suasananya sangat berbeda sekali kawan. Biasanya kita apel pagi itu di ruangan, tapi sekarang kita di alam lepas, ditemani oleh angin yang berhembus, serta yang paling spektakuler adalah kita bisa langsung merasakan aliran awan yang mengelilingi kita. Heroboy! 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 Setelah dari Banyuwangi, kita langsung lanjut ke Bondowoso. Dari Banyuwangi ke Bondowoso, kita berangkat menggunakan bis, perjalanan sekitar 1-2 jam. Ke Bondowoso ini kita rencana akan menginap di rumah supervisor kita. Ternyata supervisor kita itu di rumahnya itu dipanggilnya bukan Mas Arifi, tapi Om Vicky. Karena sedang berada di rumahnya Vicky, ini bersama teman-teman semua, saya harap bisa menikmati rihlah kita, rihlah coy. Bondowoso terkenal dengan peristiwa Gerbong Maut. Tragedi Gerbong Maut terjadi 23 November 1947. Saat itu, 100 pejuang yang menjadi tahanan Belanda diminta keluar penjara. Rencananya, mereka dimasukkan ke dalam 3 gerbong tanpa ventilasi udara. Mereka akan dipindahkan ke penjara Kaliosok, Surabaya. Dari 100 orang itu, 46 orang meninggal dunia. Jadi kita Kalau cerita lebih dramatisnya, bisa dicek aja di Google. dibeli oleh-oleh. Setelah kita dari rumahnya STV Mas Arifi, kita langsung cari oleh-oleh di tapi dari Zaman 2 Bondowoso. Ini tapenya khas Bondowoso, tapenya yang paling enak dan paling seru. Selain terkenal dengan gerbong mautnya, Bondowoso pun terkenal dengan tapenya coy. Heroboyo pun tidak meninggalkan momen untuk beli oleh-oleh. Dari Bondowoso kita langsung meluncur ke Situ Bondo. Rencananya kita akan berkunjung ke Pasir Putih Situ Bondo dan ke rumah salah satu Heroboyo. Dia adalah Korlap Rihlah. Kali ini siapa dia? Mas Ucup Hasan Habibi. Oke. Untuk menuju Situ Bondo kita bisa menggunakan bis atau kendaraan L300 sejenis kol seperti itu. Wah, ternyata teman-teman Heroboyo pada lelah nih. Mereka hampir selama perjalanan di Bondowoso mereka jalan terus. Ya wajar lah kalau mereka di kendaraan sempat tertidur. Halo teman-teman Rihlah coy. Jadi kita udah nyampe ke rumahnya Ucup. Di sini panggilannya Habibi. Nah, kita di sini di BBAP. Jadi ada perubahan rencana. Awalnya kan di Pasir Putih. Nah, tapi tadi karena makanannya sudah siap, katanya begitu sih. Terus disuruh mampir dulu ke rumahnya, baru nanti kita ke pantai. Nah, kalau di belakang tadi kita udah rasain udah bawa asap bakar ikan, mantap. Di sini kita setelah bersusah payah tadi naik
naik apa yang namanya tuh kalau di sini elep, tapi elep angkotan gitulah, angkotan kota sini itu kol katanya kol gitu. Jadi kita di sini rehat dulu, kita santap makan dulu, makan siang. Gila coy, semangat dulu lah coy. Nah, ini makanan yang sudah disuguhkan oleh tuan rumah, Mas Habibi. Tahu nggak kawan, ikan apa yang sudah disediakan ini? Ternyata ini adalah ikan mahal. Wah, seberapa mahal? Namanya sih katanya kerapu bebek. Apakah memang mirip bebek atau mulutnya kayak bebek atau seperti apa? Saya kurang tahu. Yang jelas cek aja di internet deh. Makan barang ini sangat menguji ukhuwah kita. Hehehe. Untuk menuju Pasir Putih dari BBAP, Balai Budidaya Air Payau, kita bisa menempuhnya dengan menggunakan kol yang tadi. Kalau mau nekat, bisa jalan kaki seperti teman-teman Heroboyo. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman Heroboyo yang jalan kaki sepanjang 3 km alias 4 km. Setelah sampainya di Pasir Putih, kita tidak akan pernah berhenti dimanjakan oleh pesona lautnya. Tidak nunggu lama, Heroboyo langsung terjun ke air laut. Ada yang main bola, ada juga yang main perahu-perahuan. Yuk kita lihat. Canda dan tawa melebur dengan deburan ombak yang lembut membelai kita. Meski dibuat kesal karena dijatuhkan dari perahu atau mengejar bola yang tak kunjung dapat, tapi dari sanalah muncul ukhuwah Islamiyah yang kuat. Wah, buat teman-teman yang belum pernah ke Pasir Putih, Situbondo, atau ke Kawah Ijen, Banyuwangi, ayo segera ke sini, biar teman-teman semakin percaya dengan Indonesia. Oke, teman-teman Rihlah Coy, semangat ukhuwah. Mungkin itu saja persembahan dari Heroboyo. Tunggu aja episode selanjutnya. Rihlah Coy, semangat ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.